Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ngaiza Revina Kasya dengan NIM 2141103010444 dari kelas 4 HESA akan mempresentasikan mengenai tugas literasi media, yaitu membandingkan antara buku konvensional atau buku cetak dengan buku elektronik atau e-book. Buku konvensional atau buku cetak itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku adalah lembar kertas yang berjilid berisi tulisan atau kosong. Sedangkan menurut Oxford Dictionary, buku adalah hasil karya yang ditulis atau dicetak dengan halaman-halaman yang dijilid pada satu sisi atau hasil karya yang ditujukan untuk penerbitan. Kemudian apa aja sih kelebihan dari buku cetak itu sendiri? Yang pertama, tidak mudah merusak mata. Karena jika dibandingkan dengan e-book, mata kita akan cepat lelah karena terkena layar radiasi ponsel. Kemudian yang kedua, tidak mudah terdistrak. Dibandingkan dengan ketika kita menggunakan e-book, kita akan membuka layar lain ketika ada notifikasi. Yang ketiga, itu bisa dicoret-coret. Itu maksudnya misal kita ingin memberi tanda pada buku tersebut, kita bisa memberikan tanda menggunakan pensil warna atau catatan kecil. Menyerap banyak informasi. Ketika kita membaca buku dalam bentuk fisik, kita akan lebih fokus untuk membacanya. Dan yang terakhir, tak perlu daya listrik, karena jika dibandingkan dengan e-book, saat kita membaca buku dengan menggunakan smartphone, itu memerlukan daya listrik baterai. Kemudian kekurangan buku cetak. Yang pertama, tidak praktis. Ketika kita membawanya, kita akan membawa berat dari buku cetak tersebut. Yang kedua, membutuhkan ruang. Ketika kita akan membawa buku bentuk fisik tersebut dalam tas tersebut harus cukup lebar untuk buku yang kita bawa. Kemudian yang ketiga, ada perawatan. Buku cetak itu harus selalu dirawat agar tidak rusak ataupun hilang. Dan yang terakhir, membutuhkan cahaya. Ketika kita akan membacanya, kita harus membutuhkan cahaya yang pas agar tulisan bisa dibaca dengan jelas. Seiring dengan perkembangan dalam bidang dunia informatika, kini dikenal pula istilah e-book atau buku elektronik yang mengandalkan perangkat seperti komputer, smartphone, atau tablet ketika akan membacanya. Bedanya dengan buku cetak, e-book ditampilkan secara digital dalam bentuk file, sedangkan buku cetak ditampilkan secara fisik atau nyata. Jadi, e-book itu apa sih? Menurut Oxford Dictionary, e-book merupakan buku cetak yang dikonversi ke dalam bentuk elektronik atau digital, berisi informasi atau panduan, tutorial, novel, layaknya buku pada umumnya. Tetapi e-book ini hanya bisa dibuka dan dibaca dengan menggunakan perangkat gadget seperti komputer, tablet, atau smartphone. Kemudian kelebihan dari e-book sendiri yang pertama yaitu praktis, karena kita hanya membutuhkan satu perangkat elektronik. Yang kedua adalah menghemat ruangan, karena buku itu berbentuk file-file yang ada dalam smartphone. Yang kedua adalah menghemat ruangan, karena buku ini berbentuk file yang bisa kita simpan dalam smartphone kita dan tidak memerlukan lemari buku. Yang ketiga adalah mudah diakses. Kita bisa mencari semua buku yang kita inginkan melalui aplikasi. Dan yang terakhir adalah ekonomis, karena buku digital ini tidak memerlukan biaya untuk pencetakan dan pengirimannya. Kemudian, kekurangan dari e-book. Yang pertama, membutuhkan perangkat elektronik. Hal ini karena agar bisa mengakses dan membaca buku digital. Yang kedua, rawan pembajakan. Ketika publikasi e-book di internet pasti memiliki resiko penulis dan penerbitnya itu banyak file-file yang dipublikasi secara tidak resmi. Membutuhkan daya listrik karena e-book ini menggunakan alat elektronik. Mempengaruhi kesehatan mata. Ketika kita membaca e-book, mata kita akan cepat lelah karena terkena radiasi ponsel. Tidak ada kepuasan memiliki buku, itu dikarenakan tampilan dari e-book itu berbentuk file yang ada di dalam perangkat. Berikut media-media yang menurut saya memiliki kualitas yang baik. Yang pertama adalah WhatsApp. Dan WhatsApp kita bisa mengirim pesan baik berupa teks, foto, file, audio maupun video secara personal maupun dengan grup. Kemudian yang kedua adalah YouTube. Dan YouTube kita bisa menemukan, menonton, dan membagikan berbagai macam video di seluruh dunia. Kemudian yang ketiga adalah Instagram. Selain kita bisa memposting foto atau video, Instagram juga bisa digunakan untuk sarana promosi dalam bisnis.
Kemudian ada Adobe Lightroom. Ini bisa digunakan untuk mengedit efek foto. Dan yang terakhir ada TikTok, karena banyak video yang menghibur dan mengedukasi, serta adanya fitur belanja online. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.